Halo, kenalkan nama saya Muhammad Rozali dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya dan Teknologi. Pada tugas ini, saya akan membahas peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Selain dijelaskan secara umum, beberapa ahli juga berpendapat tentang hukum. Berikut ini terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian hukum. Yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik, serta dapat mengikat terhadap masyarakat ataupun pemerintah. Yang kedua adalah Utrecht. Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat. Tata tertib tersebut harus dipatuhi masyarakat. Jika melanggar, maka akan menimbulkan tindakan dari pemerintah. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Van Kan. Menurutnya, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari saya, hukum adalah sebuah aturan maupun petunjuk yang bersifat memaksa agar tidak melakukan pelanggaran yang memberikan dampak negatif. Demokrasi. Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selain dijelaskan secara bahasa dan umum, beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya. Berikut ini terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian demokrasi. Yang pertama adalah Abraham Lincoln. Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah Charles Costello. Charles Costello berpendapat demokrasi termasuk sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintahan dengan hukum demi melindungi hak seluruh warga negara. Jadi, kesimpulan menurut saya, demokrasi adalah sebuah sistem yang membatasi kekuasaan pemerintah dan rakyat berkesempatan mengambil keputusan di mana keputusan tersebut berdampak bagi kehidupan mereka. Nah, di dalam demokrasi terdapat prinsip demokrasi. Berikut ini adalah 7 hal dalam prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. 2. Peradilan tidak memihak dan bebas. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. 5. Penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. 6. Jaminan atas hak asasi manusia. Dan ketujuh, kebebasan pers. Jadi, peranan hukum dalam kehidupan demokrasi sangat penting, karena demokrasi saja tanpa hukum akan melahirkan sikap anarkis dan chaos, dan hukum saja tanpa demokrasi akan membuat bangsa ini ke pangkuan kediktatoran dalam otoriterisme, karena hukum bisa dibuat dan dimanipulasi hanya sebagai alat untuk memberikan legitimasi bagi kekuasaan. Untuk itu, jika ingin mengembangkan demokrasi haruslah dengan cara yang demokratis pula. Intinya, kesediaan berbeda pendapat, kesediaan mendengar haruslah diiringi dengan ketentuan hukum yang ada. Jadi itulah peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Contoh dari berita yang berkaitan dengan topik yang saya bahas adalah tentang oknum ormas menghentikan ibadah kebaktian kebangunan rohani atau KKR dengan alasan bahwa ibadah kebaktian tersebut tidak mengantongi izin. Ormas di sini dapat terjerat pasal 176 dan 175 KUHP jika terbukti melakukan penghentian.
Dan terkait izin kegiatan keagamaan, terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan pada dasarnya tidak memerlukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Sekian dari saya tentang berita yang berkaitan dengan topik yang saya bahas. Jadi menghentikan kegiatan agama yang sedang berlangsung merupakan pelanggaran terhadap demokrasi. Jadi ada hukum yang mengatur hukuman terhadap pelaku jika terbukti melakukannya. Dari contoh tersebut kita dapat melihat peranan hukum yang sangat jelas di kehidupan demokrasi. Sekian itu saja dari saya. Jika materi ini dirasa kurang tepat, tolong dikoreksi agar saya dapat memperbaikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.